akan menjelaskan tentang bagaimana perbandingan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan SAP, dan apa saja teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SAP. SAP merupakan prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Setelah penerapan SAP, dengan penerapan SAP diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan signifikan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain: yang pertama, standarisasi pelaporan; yang kedua, peningkatan transparansi; yang ketiga, peningkatan akuntabilitas; yang keempat, peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Perbandingan kualitas. Secara umum, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mengalami peningkatan yang signifikan setelah penerapan SAP. Namun, perlu diingatkan bahwa implementasi SAP membutuhkan waktu dan dukungan dari berbagai pihak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan setelah penerapan SAP antara lain: yang pertama, komitmen pimpinan daerah; yang kedua, kapasitas sumber daya manusia; yang ketiga, sistem informasi. Selanjutnya, apa saja sih teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik? Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal ini dikarenakan tujuan, lingkungan, dan penggunaan informasi yang berbeda. Beberapa teknik akuntansi yang sering digunakan dalam sektor publik antara lain: yang pertama, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Teknik akuntansi yang berfokus pada perencanaan, penyediaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuannya memastikan bahwa pengeluaran pemerintah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh legislatif. Yang kedua, akuntansi komitmen atau commitment accounting. Teknik akuntansi yang mengakui kewajiban atau komitmen suatu entitas sebelum kewajiban tersebut menjadi utang yang harus dibayar. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Teknik akuntansi yang memisahkan aset, kewajiban, dan ekuitas menjadi dana-dana yang terpisah berdasarkan tujuan penggunaan dana tersebut. Tujuannya memastikan bahwa yang diperuntukkan untuk suatu tujuan tertentu yang digunakan dengan tujuan tersebut. Yang keempat, akuntansi kas atau cash accounting. Teknik akuntansi yang mencatat transaksi hanya pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Tujuannya menyederhanakan pencatatan transaksi dan memberikan informasi mengenai arus kas. Yang kelima, akuntansi accrual atau accrual accounting. Teknik akuntansi yang mengakui pendapatan dan beban pada periode terjadinya terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Tujuannya menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan dan mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya. Apa saja standar akuntansi sektor publik? Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Lingkupan standar akuntansi sektor publik menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, pembendaharaan, dan pelaporannya.
Ragam dan hubungan antara standar akuntansi sektor publik. Secara umum terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik. Yang pertama itu standar nomenklatur. Nomenklatur didefinisikan sebagai daftar perkiraan atau akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematik untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, anggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dan yang kedua, standar akuntansi sektor publik atau SSAP. Itu terdapat PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. SPKN merupakan acuan bagi auditor dalam melakukan kegiatan pemeriksaan atau audit yang merupakan suatu proses yang sistematis. Tujuan standar pemeriksaan keuangan negara ini adalah membantu pemerintah termasuk instansi dan para penjabatnya dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara. Yang semakin baik, SPKN membagi standar audit atau pemeriksaan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama standar pemeriksaan keuangan, dan yang kedua standar pemeriksaan kinerja, yang ketiga standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Hubungan antara SAP dan SPKN sebagai suatu proses auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Untuk melaksanakan audit tersebut, auditor harus berpedoman pada SPKN. Auditor akan mengeluarkan opini atas laporan keuangan suatu entitas yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan keputusan atau dibuat oleh pihak pengelola. Yang pertama, standar akuntansi biaya (SAB). Standar akuntansi biaya sektor publik merupakan perangkat aturan, regulasi, dan persyaratan organisasi sektor publik yang sulit. Definisi standar pada 3 area akuntansi biaya. Yang pertama itu pengukuran biaya termasuk metode dan teknik yang digunakan dalam mendefinisikan komponen biaya, menentukan dasar pengukuran biaya, dan menetapkan kriteria untuk menggunakan teknik pengukuran biaya sektor publik alternatif. Yang kedua, penetapan biaya selama periode akuntansi biaya. Biaya menunjukkan pada metode yang digunakan ketika menentukan jumlah biaya yang ditetapkan selama periode akuntansi biaya tersendiri. Yang ketiga, alokasi biaya. Ketujuan biaya menunjukkan pada penetapan alokasi biaya langsung dan tidak langsung. Standar akuntansi biaya sektor publik versi prinsip-prinsip biaya. Sektor akuntansi biaya sektor publik berkaitan dengan pengukuran, penetapan, dan alokasi biaya kontrak organisasi sektor publik. Sementara itu, prinsip-prinsip biaya menunjukkan pada pemenuhan biaya yang merupakan unsur dalam pengadaan barang dan jasa serta merupakan fungsi dari hukum, aturan, dan kontrak tersendiri. Biaya mungkin saja dialokasi namun belum tentu dapat memenuhi prinsip-prinsip biaya tersebut. Dalam konteks siklus akuntansi sektor publik, standar-standar tersebut masih berfokus pada tahapan, yaitu tahapan pelaporan atau SAP dan SAK, tahapan audit atau SPAP, SPKN, dan tahapan perencanaan penganggaran atau standar akuntansi biaya, dan tahap perencanaan pertanggungjawaban publik atau standar nomenklatur. Yang pertama, kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang kedua, teknik penyusunan standar. Apa saja yang termasuk teori akuntansi sektor publik? Teori akuntansi sektor publik mencakup berbagai konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi dalam konteks organisasi pemerintahan dan lembaga publik. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk teori akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi akrual atau kas. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Keempat, pengelolaan anggaran. Kelima, perbandingan standar. Keenam, manajemen kinerja. Ketujuh, teori stakeholder. Kedelapan,
Prinsip etika dalam akuntansi. Ke-9, audit dan pengendalian internal. Yang ke-10, teori legitimasi. Suatu disiplin ilmu dapat diklarifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu murni atau abstrak, yang kedua, ilmu deskriptif, yang ketiga, ilmu derivatif, yang keempat, ilmu sinoptif, dan yang kelima, ilmu terapan. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas. Kesimpulannya adalah fokus akuntansi keuangan sektor publik adalah menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor publik menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menjadikan laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya, terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilnya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah akuntansi anggaran, komitmen akuntansi, dan akuntansi dana. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Dan sebenarnya di antara ketiga teknik tersebut tidak bersifat mutual eksekutif. Penerapan basis modifikasi yang sering disebut basis kas menuju akrual atau transisi kas ke akrual biasanya digunakan pada masa transisi yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak. Oke, sekian dari penjelasan kami tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.